Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membahas kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Sampai mana kita? Takhsis bisyara' ya. Kemarin kita sebutkan tentang apa? Al-Mukhassis, Al-Munfasil, ada 3. Yang pertama al-hissiyah, kedua apa? Al-aqliyah, ada syar'iyah. Nah, adapun al-hissiyah dan aqliyah ini sebagian ulama ada yang berpandangan apa? Bahwasanya ini adalah al-am yuradu bihi al-khusus, umum tapi yang dimaksud dengannya adalah khusus. Nah, dia siganya umum tapi yang dimaksud dengannya adalah khusus. Apa perbedaannya? Kemarin perbedaannya apa? Mal farq bainal 'am al-makhsus sama apa namanya? Al-'am yuradu bihi al-khusus. Perbedaannya adalah al-'amul makhsus, amnya dia apa? Yuriduhu min awali amri thumma yukhassisuhu bi takhsisat atau bil mukhassisat. Dia memang inginkan amnya dia, keumumannya lafaz tersebut ketika dia di awal bicara, dia memang inginkan apa? Lafaznya umum, maknanya umum. Kemudian setelah itu baru dia khususkan dengan mukhassisat yang ada. Paham ya? Sebagaimana katakan ra'aitu ma ra'aitu at-tullaba atna'an illa Zaidan, atau ma ra'aitu rajulan illa Amron. Saya tidak lihat seorang lelaki pun umum. Memang kita niatkan umum kecuali Amr. Paham ya? Berbeda dengan am yuradu bihil khusus. Memang di awal bicaranya dia inginkan apa? Khusus. Paham ya? Oke. Contoh misalkan apa? Kulla syai', makan semuanya itu makan. Maksudnya apakah semua yang ada di situ dimakan? Enggak. Maksudnya ya makanlah sepuasnya gitu, ya. Oke, baiklah. Makanya sebagian ulama mengatakan di sini seperti Az-Zarkashi bahwasanya dia adalah lafdzul 'am yuradu bihil khusus. Nah, amma takhsis bisyara', adapun yang dikhususkan dengan syariat, fa innal kitab wa sunnah yukhassisu kullun minhuma bimithlihima. Sesungguhnya Al-Qur'an Sunnah itu yukhassasu kullun minhuma bimithlihima. Setiap dari Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa dikhususkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini maksudnya apa? Wa bil ijma' wal qiyas, dengan ijma' dan dengan qiyas. Al-Qur'an dia bisa ditaksis dengan Quran. Quran bisa ditaksis dengan Sunnah. Quran bisa ditaksis dengan ijma'. Quran bisa ditaksis dengan qiyas. Demikian pula Sunnah. Sunnah ditaksis dengan kitab, dengan Sunnah, dengan ijma', dengan qiyas. Nah, kita lanjut di sini. Misal takhsis kitab bil kitab. Contoh. Ya.
yang dikhususkan, ya, dalil yang dikhususkan dengan Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala adalah firman ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak, dia itu menahan dirinya selama 3 quru. Bentar ya. Nah, mana lafaz umumnya? Al-mutallaqat. Di situ lafaz umumnya. Artinya apa? Perempuan yang ditalak secara umum. Secara umum. Mau dia dalam keadaan hamil, atau dia tidak hamil, atau dia dalam keadaan apa? Kecil, masih kecil, anak kecil ditalak gitu kan, atau dalam keadaan dia telah digauli atau belum digauli. Intinya kapan dia ditalak, maka dia 3 quru. Paham? Masa iddahnya berapa? 3 quru. Memperhatikan. Nah, khussa biqaulihi ta'ala, dia dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala. Asik dong. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, ketika kalian menikahi perempuan yang beriman kepada Allah. Tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalaknya, ya, menceraikannya mereka. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian dukhul. Araftun dukhul. Ya, sebelum kalian dukhul dengan mereka. Lihat dulu tuh. Apa dukhul? Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka na'am, sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah, ya. Tidak wajib bagi mereka apa? Iddah yang kamu sempurnakan untuknya, enggak ada. Jadi artinya apa? Kapan seorang perempuan dia dinikahi, belum digauli, tiba-tiba udah ditalak, maka tidak ada masa iddahnya dia. Nah, tidak ada sedikit pun bagi dia masa iddah. Artinya boleh langsung menikah dia, nikah lagi. Berarti apa? Mana yang mengkhususkannya? Ayat ini, ya, ayat ini yang mengkhususkan. Iya, sebelumnya kan umum kan? Yang ayat sebelumnya mau dia udah dukhul atau belum, salah satu quru. Ternyata di sana ada ayat yang lebih khusus lagi. Ayat yang lain yang menunjukkan makna yang lebih khusus. Kalau dia ditalak tapi belum digauli, maka tidak ada iddah bagi dia. Tidak ada salah satu quru dan semisalnya. Paham ya? Nah, kemudian juga yang ditalak di sini umum juga, mau yang dia sedang hamil ataupun yang dia tidak hamil. Intinya kapan dia ditalak, lagi hamil ataupun tidak, maka dia iddahnya berapa? 3 quru. Nah, sekarang apakah ini berlaku bagi yang hamil atau tidak? Maka jawabannya apa? Yang hamil mereka memiliki dalil yang khusus lagi. Berarti ditaksis lagi yang ini. Iddahnya orang yang hamil kapan? Wa ulatul hamali ajaluhunna ayyad'na hamlahun. Adapun orang-orang perempuan yang hamil, maka iddahnya dia sampai dia lahir. Jadi tidak berlaku udah 3 bulan nih, lagi hamil dinikahin, tidak boleh. Ya. Paham ya?
Harus sampai dia lahir dulu baru boleh dinikahi. Paham enggak? Nah. Wa mithalu takhsisil kitab bisunnah. Contoh Al-Quran ditaksis dengan sunnah. Ayatul mawaris, pada ayat-ayat tentang waris. Kaqauli ta'ala, seperti firman ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakar mislu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, lidzakar, warisan untuk lelaki apa? Seperti duanya perempuan. Artinya kalau laki satu, perempuan setengah. Paham ya? Nah sekarang wajah amnya yang mana? Aulad. Ya. Betul, dia zakar juga am. Cuma di sini yang kita inginkan dulu untuk mentaksisnya adalah kata al-aulad. Dia jamak, mudhaf. Memberikan faedah umum, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia bagaimanapun, yang penting aulad. Kapan dia anaknya seorang, maka dia dapat waris. Dan semisalnya. Khussa biqouli sallallahu, dia ditaksis dengan hadis Nabi sallallahu, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim memberikan waris kepada orang yang kafir, tidak boleh juga orang kafir memberikan waris kepada orang muslim. Kita muslim, kalau kita punya anak kafir, maka tidak masuk ayat yang di atas. Karena itu ayatnya umum, am, ditaksis dengan yang ini. Tidak boleh kita memberi waris kepada yang kafir. Bisa dipahami nggak? Nah. PR nggak? PR ya? Cari ini. Pakai HP. Ya. Hah? Kenapa? Iya. Walaupun dia anaknya kafir, tetap salah. Tetap. Ya, mau dia anaknya, karena di antara mawani al-irath adalah kafir. Nggak boleh ya. Dalilnya jelas. La yarithul muslimul kafir. Umum, mau dia kafir anaknya dia atau siapa dia, yang penting kafir. Paham? Lihat ini dalilnya. Ya, umum. Paham ya? Kita udah belajar usul fikih, masya Allah lebih mantap pemahaman kita. Baik. Hibah itu bukan waris. Bukan. Hibah itu kasih. Iya. Ntar akal-akalan. Pak, hibahin aja lah. Kalau kayak gini kan? Waris itu kalau udah meninggal. Ya. Makanya ada kasus banyak anak-anak. Sebagian anak-anak durhaka, Pak. Bapaknya masih sakit, berebut waris di depan bapaknya. Bapaknya nangis. Ya Allah, ini belum mati 3 kali ya mereka itu. Allah alam. Apa rule itu? Apa? Apa dalam itu? Taib. PR ya. Nanti di akhir PR. Contoh lagi, wa mithalu takhsisul kitab bil ijma' walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh ya perempuan yang dia muhsanat, apa muhsanat? Apa?
perempuan yang dilindungi, yang dia tidak ada kejahatan sama sekali, ya, yang baik, yang dia menjaga dirinya, dituduh apa? Zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi daripada tuduhan tersebut, fajliduhum. Maka apa? Cambuklah mereka samanina jalda. Sebanyak 80 cambukan. Mana wajhul amnya? Alladzina ahsan. Ya, siapapun yang dia menuduh perempuan yang dia suci, yang dia menjaga dirinya, yang dia bukan perempuan berzina, dituduh berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dihukumi apa? Dicambuk 80 cambukan. Umum nih siapapun itu. Nah, khussa bil ijma'. Ayat ini ditaksis dengan ijma' para ulama. Apa ijma' mereka? Ala anna raqiqal qadhif, bahwasanya budak yang suka menuduh orang, ya, budak yang menuduh bahwasanya dia berzina, dia tidak sanggup untuk mendatangi 4 saksi terhadap tuduhan dia. Yujladu arba'ina jalda. Maka dia hanya dicambuk 40 kali cambukan. Hakadha masala katsirun minal usuliyin. Nah, demikian inilah kebanyakan para ulama usul memberikan contoh. Wa fihi nadharun. Tapi di dalamnya terdapat nadhar, ya, perlu dicek lagi, diperiksa lagi. Li thubutil khilaf fi dzalik, karena adanya khilaf terhadap, ya, jildahnya budak yang menuduh ini, apakah memang ijma' atau tidak. Paham ya? Walam ajid lahu misalan saliman, dan saya tidak mendapatkan contoh yang selamat untuk perkara ini. Al-Quran ditaksis dengan ijma'. Dan mungkin kita belajar musalah dulu, ya, insyaallah anak, karena belum dipersiapkan dengan bagus. Anak ada contohnya di kitab anak. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang terhadap usul fikih ini, supaya lebih maksimal. Karena kalau baca kayak gini mah gampang, ya. Cuma kan maksudnya faedahnya banyak yang tertinggal nanti kan. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.